Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman terhadap tugas ini. Saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya dalam materi-materi yang telah diberikan dosen pengampu. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nelvan Terahulu dari mahasiswa IKIP Gunung Sitoli. Bahasa adalah sebuah sistem atau cara orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan bahasa tersendiri yang dapat mereka pahami. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana, pengertian bahasa ialah suatu sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Sejarah dan sumber bahasa Indonesia. Menurut saya ada sejarah singkat, yaitu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda berikrar. Satu, bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional dan dinyatakan kedudukannya saat itu tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu juga disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi hampir semua Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin membaik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satunya yang harus kita perhatikan yaitu masalah jati diri bahasa. Jati diri bahasa, ada pepatah yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia sering digunakan dalam perguruan, karya ilmiah, sastra, dan media massa. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ialah, perlu kita tahu dulu ejaan itu maknanya, yaitu ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis menulis yang distandardisasikan atau keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa yang mencapai keseragaman. Ada 6 jenis-jenis ejaan bahasa Indonesia, yaitu 1. Ejaan Van Ophusen, 2. Ejaan Republik, 3. Ejaan Pembaharuan, 4. Ejaan Melindo, 5. Ejaan Baru atau LBK, dan ke-6 ejaan yang disempurnakan. Ada pun latar belakang dari perubahan ejaan bahasa Indonesia. Ada 3 faktor, yaitu adanya kemajuan dari berbagai ilmu, kedua, memantapkan fungsi bahasa Indonesia, dan ketiga, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin maju membuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai hal semakin meluas. Baik, demikian dari saya. Bila ada tutur kata atau kesalahan pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.